Kita teruskan lagi, mumpung ada mood ini ya, saya ini mau tanya-tanya sama Mas Jono ya, soalnya kemarin ada bahasan-bahasan sedikit mau mengungkap masalah Mas Jono, masalah yang belum atau yang mungkin terlupakan, yang katanya kemarin sama cerita itu loh. Nah ini mau kita coba kita kuak ya. Boleh. Supaya teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak ya. Karena saya sendiri kemarin juga penasaran ya sama yang saya ceritakan ya. Gimana kalau kita ungkap di sini ya, kita ceritakan di sini. Masalah pergowokan Mas. Gimana? Yang kemarin kita ceritakan kan kita guyu-guyu ya. Itu bahasa porno. Makanya di sini, jadi gini teman-teman, di sini kita tidak membahas masalah perpornoan ya, kita tidak membahas masalah. Jangan terlalu fokus ke seks, ke nafsu atau coba kita menjadi dewasa, Jadi di sini kita tidak membahas masalah pornonya, tapi membahas masalah ini agak menarik budayanya. Gitu, ya. Coba gimana Mas, masalah yang sama ceritain kemarin itu masalah gowok itu gimana itu? Gowok itu kita dulu sering ya Pak ya, pada era kecil kita. Jadi kalau umpatan itu salah satunya adalah gowok kan gitu. Ya. Jadi umpatan gowok itu sudah pada kita era kecil dulu tuh menjadi umpatan. Nah, terus dasarnya kalau Pak D kan mengatakan gowok itu kan artinya apa Pak D? Ya ada agak miring ya. Intinya itu seperti apa ya? Bahasanya kayak balon, kayak apa, kayak wanita WTS lah, kata kasarnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi maksudnya gowok itu seperti itu. Tapi sebenarnya seperti yang saya ceritain ke Mas, sampai utarakan arti terus sejarahnya. Jadi gowok itu dibawa oleh seorang Cina Pak, di era Laksamana Cheng Ho pada saat itu tahun 1415 Masehi. Jadi kedatangan Laksamana Cheng Ho, nah, itu ada satu wanita itu namanya Gowok Niang kalau nggak salah ya, Gowok Niang. Nah wanita ini entah bagaimana, atau mungkin bisa dikatakan wanita penghibur atau seperti apa. Nah akhirnya kebudayaan gowok ini menyebar di masyarakat. Jadi kalau dilihat dari unsur seksualnya mungkin ya sudah tahu semuanya. Tapi kita coba mengulas dari sisi budaya, sisi baiknya, sisi positifnya. Sisi positifnya. Jadi gowok itu era Jawa pada saat itu seorang laki-laki, seorang pria yang sudah mau nikah itu biasanya diundangkan wanita yang dikatakan gowok itu tadi. Bukan seorang yang bernama gowok, tapi sudah menjadi budaya gowok. Oh, karena yang membawa gowok niang itu tadi. Jadi namanya menjadi tradisi gowok itu tadi. Iya Pak. Nah wanita ini diundang ke rumah salah satu rumah seseorang yang mau nikah itu tadi. Itu untuk mengajarkan si pria bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Wanita, maksudnya itu wanita calon istri. Calon istri. Oh, iya. Jadi si gowok ini tadi berada di rumah itu sekitar 2 sampai 1 minggu. Yang fungsi atau maksud dari mengundang si gowok tadi itu awalnya adalah untuk memperkenalkan lekuk tubuh wanita. Jadi si pria ini tadi dipertontonkan lekuk tubuh wanita seperti apa. Saya tidak tahu referensi saya, wanitanya sampai telanjang apa enggak, saya nggak tahu, referensi saya nggak sampai ke situ. Diperlihatkan lekuk tubuh wanita, semua bagian-bagian tubuh wanita diperlihatkan, biar si pria ini nanti ketika menikah dia tidak tidak ndredeg, tidak grogi. Jadi tidak grogi. Ya. Itu diajari sama si gowok ini tadi.
begini loh cara, mungkin juga mengajari teknik-teknik Kama Sutra, teknik bercinta juga ya. Tapi kemarin karena saya penasaran ya, saya juga baca, tapi nggak terlalu full ya, karena mungkin saya mencerita terus sama saya penasaran. Di situ kok apa ya, novelnya itu menceritakan juga nggak cuman hanya cenderung ke seksual aja. Iya betul. Tapi meliputi masalah-masalah rumah tangga. Betul. Maksudnya gimana itu? Ya si Gowo ini tadi juga mengajari si pria ini tadi caranya masak, caranya mengurus rumah tangga, memperlakukan wanita dengan baik. Kalau mau jadi lanange jagat ya. Iya. Lanange jagat itu tadi kan dalam artian kita seorang pria yang benar-benar dipandang terhormat oleh wanita, dipandang begitu karismatik, itu lanange jagat. Nah, itu diajari sama si Gowo ini loh caranya ben dadi lanange jagat kan gitu kan. Jadi inti dari tradisi pergowo atau pergowoan ya, atau tradisi gowo ini intinya di mana Mas? Intinya adalah si Gowo ini tadi mengajari si pria ini tadi untuk bisa sukses dalam rumah tangga. Jadi cara menghormati wanita seperti apa? Tidak hanya melulu menjadi penindas perempuan gitu ya. Tentang seks, tentang penindasan perempuan, tidak hanya melulu seperti itu. Jadi ini loh wanita, ini loh hormatilah wanita, ini loh. Jadi kalau zaman sekarang itu ada rahasia perempuan ini apa lah ngarani lagunya Ari Lasso. Iya, itu wong wedok iku bakal seneng yen mbok sentuh hatinya kan gitu tuh. Tidak hanya kamu sentuh tubuhnya tapi hatinya kan gitu. Dan ketika seorang pria bisa menyentuh hati seorang wanita, ya dia adalah lanange jagat. Yang disebut lanange jagat seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin ada yang belum tahu masalah gowo atau masalah istilah pergowo kan ya, atau mungkin hanya sebagai tempat kita untuk berolok-olok ya. Jadi intinya di situ teman-teman. Itu di belahan bumi lain juga ada sebenarnya. Ada seperti itu juga ada. Iya, kalau di Amerika itu kalau istilahnya itu pesta lepas bujang gitu loh Pak. Jadi kita beda belahan bumi, cuma beda istilah adat, gitu beda aja. Adat, beda istilah tapi intinya sama seperti itu. Pesta lepas bujang itu sama. Nggak lepas dari itu semua ya, jadi tetap ada ya, ada seperti itu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman mau tahu referensi bukunya tentang Gowo, itu ada buku namanya judulnya Nyai Gowo karya Budi Sarjono. Itu ada. Kalau saya kemarin kan cuma lihat Google aja ya, cuma baca sekilas ya, cuma globalnya tak baca karena tertarik dengan kita ngomong-ngomong kemarin kan, akhirnya kita punya inisiatif seperti ini. Yang paling terkenal itu bukunya Ahmad Tohari. Jadi ada trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Itu memang ada narasumber yang akurat, aktual atau buku itu novel Pak. Buku itu novel tapi based on a true story. Jadi berdasarkan kisah nyata, berdasarkan penelusuran si penulis, penelusuran referensi buku dan sebagainya, sejarah dan tentang dunia pergowoan itu tadi. Jadi seorang Budi Sarjono benar-benar secara eksplisit menulis buku tentang Nyai Gowo. Judulnya pun Nyai Gowo. Kalau Ahmad Tohari membalutnya dengan cerita Ronggeng Dukuh Paruk. Dia ada trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, itu bukunya sangat terkenal pada saat itu. Bukan pada saat, sampai sekarang pun juga jadi acuan sastra di Indonesia tentang si Nyai Ronggeng Dukuh Paruk ini, dan di dalamnya ada cerita tentang pergowoan. Iya. Budaya sebenarnya, cuman sudah mulai hilang karena mungkin. Tapi kan Mas, biar kita meluruskan aja ya teman-teman, supaya tidak menjadi bahasa negatif di masyarakat kan. Karena kalau cuman prolog-logan kan jadinya kan ketemunya kan cuma negatif Mas. Iya. Kalau seperti ini kan jadi semoga ini bermanfaat
Jadi istilah gowo itu sendiri biar tidak membuat sisi negatif atau menjadi olok-olok negatif. Padahal sendiri itu sebenarnya sebuah budaya yang maksudnya adalah positif. Jadi sebuah percampuran kebudayaan antara Cina dan Jawa. Mungkin di negara asalnya mungkin lebih eksplisit pornografi mungkin ya, tapi kalau karena kita punya kebudayaan yang sangat halus, akhirnya pergowaan tadi menjadi sebuah tradisi yang lebih halus lagi. Mungkin nggak melulu seks juga sih. Oke. Ada yang lain mas yang harus sudah itu jadi begini teman-teman, maksud dan tujuan kita di sini adalah memang pas saya upload ini memang saya punya ide atau Mas Juna sendiri cerita kita punya ide pas di waktu Hari Ibu ya. Jadi maksudnya intinya adalah kita ini terlahir dari rahim seorang perempuan, ya kan? Kita tidak terlahir dari batu gunung atau pohon pisang atau jadi kita memang perolok-olokan itu memang benar gak apa-apa, tapi kita gali ternyata intinya adalah seperti itu. Jadi memang istilah gowo itu sebuah tradisi, sebuah adat yang sisi positifnya adalah kita disuruh menghargai seorang wanita. Jadi cukup sekian dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sudah tahu atau yang belum tahu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang lebih tahu, minta tolong ditambahkan di kolom komentar. Gitu Mas Juno ya. Oke. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu.